Halo Travelers, balik lagi sama gue Andrew, CMO dari W.id atau WR Indonesia. Sekarang gue punya produk Polar yang bakal gue review, yaitu Polar Vantage V2. Pengen tahu experience-nya? Check it out! Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol loncengnya, biar Travelers nggak ketinggalan update-update atau review perlengkapan active lifestyle, content creator, dan traveling lainnya. Oke, langsung aja ke first impression dan desainnya. Menurut gue first impressionnya, gue ngerasa ini sama banget kayak si Vantage V, baik dari bentuk tombol-tombolnya, tapi bedanya memang secara massa atau berat. Yang Vantage V yang pertama itu beratnya 66 gram, sedangkan kalau misalnya yang Vantage V2 ini beratnya sudah dipangkas menjadi 52 gram. Nah, menurut gue sih selama menggunakan si Vantage V2 selama lebih dari 2 minggu, mungkin lu bisa lihat tangan gue selama ini selalu kayak bertanda seperti ini, karena gue mencoba semua jam ini dalam tempo waktu kurang lebih 2 minggu. Ini nyaman-nyaman aja ya, nyaman entah itu untuk bawa jalan-jalan aja, lari, atau enggak kalau misalnya lu suka kayak crossfit gitu, dimana misalnya ada pas lu harus yang nge-push atau yang nge-pull, ini nggak ada masalah dalam artian dimana pas lu lagi push up misalnya, nggak ada tuh yang namanya tombolnya kepencet akhirnya jadi ke pause. Itu gua nggak menemukan masalah seperti itu. Jadi secara first impression dan desain cukup baik. Oke, dan untuk bagian screen-nya, kalau misalnya secara pixel itu 240 x 240, nggak ada bedanya sama sekali, dan layarnya itu 1,2 inch. Dan ini juga semi touchscreen, jadi nggak semua hal itu touchscreen, jadi digabungin antara si tombol sama touchscreen. Tapi banyak orang yang bilang di YouTube, berdasarkan riset gue, kalau under sunlight itu suka nggak kelihatan. Tapi berdasarkan pengalaman gue sih kelihatan aja ya, walaupun di matahari terik sekalipun saat gue lari nih, itu gue masih kelihatan aja gitu. Tapi mungkin di layar ini atau di video ini kameranya nggak bisa memperlihatkan seberapa terang secara jelas gitu. Tapi secara mata telanjang jelas banget data-data yang lu bisa lihat di jam ini saat di bawah teriknya sinar matahari. Oke, dan gue mau jelasin terkait 5 tombol yang ada di Vantage V2 ini. Gunanya apa aja sih? Yang kiri atas itu gunanya untuk kayak nyalain lampu atau nggak matiin lampunya. Dan kalau misalnya lu tahan, itu bakal jadi kayak melock jamnya, jadi nggak gampang kepencet gitu, karena kan dia kan semi touchscreen. Nah, kalau misalnya lu mau unlock lagi, tinggal tahan lagi, dia bakal ke unlock gitu. Nah, bagaimana dengan yang kiri bawah? Kiri bawah itu untuk mengakses kayak menu-menu fitur, misalnya kayak start training, ada menu serene, Strava live segment, fueling, timers, dan watch face views yang nanti selebihnya akan gue jelasin di segmen-segmen lainnya. Oke, di tombol selanjutnya itu di kanan atas dan kanan bawah itu. Jadi bayangannya itu kanan atas dan kanan bawah itu untuk melihat watch views yang ada pada jam Vantage V2 ini gitu. Jadi kayak lu ke atas ya, itu untuk melihat ada bisa lihat weather, ataupun ada lihat kayak menu-menu seperti kayak data tidur dan data-data lainnya seperti kayak data training. Dan lu ke bawah ya balik lagi ke data tidurnya misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya lu pencet tengahnya itu untuk membuka watch views yang lu tadi lagi pilih gitu. Jadi misalnya gue lagi ada di sleep, nah ini gue pencet tengahnya ya, nanti bakal keluar detail dari sleepnya. Sekarang ngomongin sensor dari Polar Vantage V2. Sensor optical heart rate-nya ini diklaim yang paling baru. Nanti di segmen selanjutnya gue bahas keakuratannya. Dan tentunya pastinya memiliki accelerometer, barometer, altimeter, dan memiliki kompas, gyroscope, dan tentunya memiliki sleep tracking. Dan sleep trackingnya ini akan menjadi, ya menurut gue, salah satu yang bisa lu pertimbangkan banget untuk beli Polar Vantage V2. Kenapa? Nanti ada juga di segmen selanjutnya. Dan ada VO2 max dan built-in power meter. Nah, kalau misalnya built-in power meter, jadi kalau misalnya lu nggak mau beli footpod, nah ini udah ada nih. Tapi memang based on GPS, yang pro and cons-nya gue bakal bahas juga nanti di segmen selanjutnya ya. Nah, sekarang gue mau komenin sensor yang menurut gue sepatutnya ada untuk Polar Vantage V2, karena diklaim sebagai flagshipnya dari si Polar kan ya. Karena di era sekarang even gue pakai Garmin Forerunner 745, which is itu bukan flagshipnya Garmin, dia udah ada pulse ox gitu. Nah, sayang banget karena si Polar Vantage V2 berdasarkan pengalaman gue, ini jam yang untuk training tuh cukup lengkap, tapi sensornya yang satu itu pulse ox
menjadi agak sayang ya, karena gue sendiri pakai untuk keseharian gue yang belakangan ya, saturasi oksigen kan belakangan cukup penting ya untuk kita cek. Jadi mungkin ini bisa jadi masukan untuk Polar sih. Oke, sekarang gue akan ngomongin terkait keakuratan dari heart rate yang ditangkap oleh si Polar Vantage V2 jika dibandingkan dengan jam daily driver gue Garmin Forerunner 745 dan benchmark gue yaitu si Polar H10, sebuah chest strap heart monitor. Jadi kita anggap kalau misalnya yang paling mendekati dengan si Polar H10 itu yang paling akurat, karena secara standar industri itu keakuratannya paling tinggi. Kita bisa lihat di sini kalau untuk yang warnanya agak tua itu 745 Forerunner, yang agak muda itu Polar Vantage V2, dan yang oranye itu si Polar H10, sebuah chest strap. Nah, jadi prinsipnya data tangkapan yang paling mendekati dengan si Polar H10 itu yang paling tepat lah gitu. Jadi kita bisa lihat secara overall mana sih jam yang paling mendekati datanya dengan si Polar H10. Kita bisa lihat di sini, ini awalnya ada perbedaan karena pastinya beda karena gue kan menyalakan si Polar H10-nya dulu menggunakan smartphone, baru men-track lari menggunakan si kedua jam gue yang gue pakai di tangan kanan dan kiri. Makanya agak ada perbedaan yang signifikan pada awal grafisnya. Tapi kalau bisa lihat ini secara tren sebenarnya lumayan mengikuti, tapi mulai ada sedikit ngaco-ngaco di mana Polar Vantage V2 tuh punya kecenderungan ngedip seperti ini. Datanya paling rendah jika dibandingkan jika dibandingkan dengan Forerunner 745 dan Polar H10, dan jauh banget bedanya. Bisa lihat di sini contohnya ini 150-an BPM dan si Vantage V2 itu 128. Itu jauh banget, dan ini dipnya tuh sering banget dan ini terus berlangsung. Ini gue lari sekitar 8 kiloan dan memang punya kecenderungan si Vantage V2 ini lebih rendah pencatatan heart rate datanya gitu. Jadi lu bisa nilai sendiri ya, ini mana di mana keakuratannya itu agak kurang. Tapi kalau misalnya menurut lu ini udah agak cukup dengan melihat data ini, ya let me know aja di kolom komentar. Atau enggak lu punya metode lain untuk mengetes heart rate, ketepatan suatu heart rate dari sebuah jam. Nah, let me know juga di kolom komentar ya. Oke, sekarang untuk urusan kalori, jujur kalau misalnya dibandingkan dengan brand lain ya akan selalu berbeda, tapi tangkapan kalorinya itu nggak pernah ngejomplang sih kalau misalnya dibandingkan dengan jam-jam yang biasa gue pakai sehari-hari, misalnya si Garmin Forerunner 745. Tapi di segmen ini gue cuma mau kasih tahu aja, kalau misalnya pencatatan energy use atau enggak, kan biasa kalau misalnya lo olahraga cuma dikasih tahu kalorinya doang. Nah, ini dijabarin nih, misalnya hasil larinya 788 kilokalori, dan secara persentase olahraga lu itu mengeluarkan kalori itu sumbernya dari mana. Nah, ini dijelaskan. Jadi jujur gue belum punya metode yang tepat untuk membuktikan kayak perhitungan dari si Polar ini, tapi ini insight yang cukup good to know sih. Jadi gak cuman data kalori aja. Oke, sekarang gue mau komenin terkait hasil dari tangkapan sleep trackernya Polar Vantage V2 yang gue coba displaykan ini di aplikasi mobilenya ya, agar lebih mudah lu lihat. Tapi sebenarnya lu juga bisa lihat hasilnya itu di jam. Tapi ingat, ada beberapa kali dimana gue kalau misalnya tidurnya nggak cukup, misalnya under 5 jam, karena memang udah ada pemberitahuannya sih setidaknya 4 jam. Tapi kalau misalnya lu 4 jamnya kayak ngepas, gue berdasarkan pengalaman suka nggak kedetek akhirannya. Di watch views-nya si Polar Vantage V2 di jamnya itu tidak bisa mendisplaykan data tidurnya. Dia bilang tidurnya tidak terdeteksi, intinya seperti itu. Dan akhirnya lu mesti kalau mau lihat detail hari-hari sebelumnya ya lu lihatnya di aplikasi seperti ini. Nah, lu bisa lihat di sini ada light sleep, deep sleep, REM, dan interruption. Menurut gua di sini berdasarkan pengalaman gua menggunakan jam-jam lain, ini yang paling detail, terutama dalam hal kalau misalnya lu ada interupsi, misalnya interupsi lu kan ke toilet saat lu tidur, atau enggak lu mendadak terbangun tengah malam dan akhirnya lu malah YouTubean. Nah, itu dia bisa mendeteksi nih, dan menurut gua ini cukup spot on ya. Dan
inilah menurut gue yang bikin sleep tracking dari Polar ini nggak cuman sekedar gimmick aja, tapi bener-bener lu bisa take into consideration karena secara pendeteksian mulai dan kapan lu bangun tidurnya pun itu juga cukup tepat. Tapi memang agak ribetnya kadang dia suka menanyakan udah bangun belum, sedangkan kalau di jam lain itu kan secara otomatis gitu. Karena ini smartwatch pastinya memiliki positioning satellites, yaitu semacam GPS. Nah, GPS yang dimiliki itu selalu kombinasi GPS GLONASS, GPS Galileo, dan GPS QZSS. Gue mau komenin terkait responnya dengan pace pada saat gue menggunakannya untuk lari gitu. Menurut pendapat gue saat si GPS-nya dari Vantage V2 ini gue pakai untuk lari di sekitaran yang ada pohon-pohon atau enggak di cover dengan gedung besar, responnya tuh lebih baik dalam mengatur pace gue karena lebih teratur terasanya. Karena kalau dibandingkan dengan punya gue yaitu Garmin Forerunner 745, kadang pace-nya tuh suka naik turun secara nggak karuan gitu. Jadi menurut gue sih GPS-nya itu cukup oke ya. Tapi gimana kalau misalnya gue kasih lihat lu dalam bentuk peta, kita lihat ya apakah jalurnya ini pas di jalur atau enggak. Oke, sekarang gue akan ngomongin terkait keakuratan GPS dari si Polar Vantage V2 jika dibandingkan dengan Garmin Forerunner 745, yang dimana gue pakai ini untuk lari sekitar 8 kilometeran, dan ini areanya itu tercover dengan pohon-pohon yang lebat gitu. Jadi jalan-jalannya kiri kanannya itu pohon-pohon mengcover jalan gitu. Jadi kayak pastinya akan ada gangguan-gangguan satelit GPS, tapi apakah itu akan membuat tangkapan datanya ngaco? Well, kalau misalnya berdasarkan pengalaman gue saat lari di sesi ini, gue ngerasa Polar Vantage V2 catatan pace-nya itu lebih rapi dibandingkan si Garmin Forerunner 745. Kenapa gue mention pace? Gue rasa pace itu ada hubungannya dengan performa dari sebuah GPS gitu. Oke, langsung aja kita lihat apakah ini ada yang mencong-mencong atau enggak nih datanya nih. Oke, kita lihat di sini. Di sini sih, well cukup ini ya sejalan ya. Yang warna hijau ini itu si Polar Vantage V2, sedangkan kalau misalnya yang biru itu si Forerunner 745. Lu bisa lihat ya seperti yang tadi gue bilang, memang tempatnya ini banyak pohon, jadi kayak jalannya aja walaupun gue udah pakai visualisasi Google Earth itu seolah-olah gue jalan di tengah pohon, tapi sebenarnya di bawah pohon itu ada jalan. Ya well, ini not bad sih sebenarnya, nggak terlalu gimana banget, kecuali lu bisa lihat di sini ini ada kayak agak sedikit mencong. Gue seolah-olah kayak jalan di tengah jalan kalau misalnya menurut data GPS-nya si Polar Vantage V2, dan gue rasa itu kurang akurat. Tapi selebihnya sih overall ini cukup oke ya datanya, nggak ngaco-ngaco amat lah kayak gitu. Paling ya sedikit hiccup dimana ya seperti tadi kayak seolah-olah tuh gue jalan di pinggir jalan. Tapi secara overall, well ya ini ada putus, lu bisa lihat di sini. Ini cukup oke lah, bisa lu jadikan pegangan saat lu lari atau enggak olahraga apapun yang menggunakan GPS. Gimana menurut pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Oke, karena tadi gue udah ngomongin GPS-nya, sekarang gue mau ngomongin navigation-nya. Yang tadinya gue harapkan sebenarnya ada turn by turn navigation-nya dengan adanya map yang full. Maksudnya map yang full tuh bayangin kayak Google Map. Kalau lu nyetir kan enak ya, pas ada di belokannya, belok kanan, belok kiri. Nah itu biasa gue sebut dengan turn by turn navigation. Nah itu ada di previous jam yang gue review kayak Garmin Forerunner 945, Garmin Fenix 6, dan sayangnya untuk si Polar Vantage V2 ini dia nggak ada, padahal dia jam flagship gitu. Jadi dia cuman hanya memberikan tahu kayak arah kemana sih itu sebenarnya titik yang lu udah set dari awal. Well anyway, untuk men-set rutenya pun itu tidak bisa dari aplikasi Polarnya langsung. Tapi kalau lu pernah lihat video gua yang Polar Grid X, itu harus di-set dari aplikasi namanya Komoot gitu. Itu aplikasi pihak ketiga, which is ya akhirnya lu mesti ada learning curve lagi. Tapi yang deal breakernya menurut gua yaitu arah dari si peta ini pengembangannya cuma dari titik mulai dan titik finish. Dan walaupun dia menawarkan fitur back to start, akhirnya kalau buat gua yang suka lari dan lupa tempat
di mana gua atau nggak jalanan yang gua lewati, itu akhirnya gua nggak bisa back to start juga karena gua nyasar. Karena biasanya buat gua pribadi, rute-rute semacam ini gunanya ya untuk mengeksplorasi area lari baru buat gua gitu. Jadi ini sih untuk navigasi atau rutenya ini kurang banget. Oke, dan gue mau kasih lihat kompasnya ya. Kompasnya itu agak unik karena lo harus setting dulu di sport profile-nya. Lo pilih dulu sport profile-nya. Misalnya di sini gue pilih yang hiking. Terus, ini gue udah nyalain sih. Jadi lo mesti nyalainnya di sini nih. Pas udah nyala, terus done gitu. Jadi jangan lupa, jangan sampai lo udah seru-seruan. Misalnya lo hiking tinggi, terus pas saat diperlukan si kompasnya itu lu belum nyalain, akhirannya lu harus mengakhiri sesi olahraganya itu atau sesi hikingnya itu di jam dan lu setting dan lu baru mulai lagi. Jadi kayak catatannya jadi 2 kali gitu ya. Menurut gue itu hal yang harus diperhatikan ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin sport and performance ya. Nah, menurut gue kalau misalnya lu cari reason yang kuat untuk punya Polar Vantage V2, menurut gue segmen ini bisa lu perhatiin banget. Kenapa? Karena menurut gue berdasarkan gue udah coba-coba ya beberapa banyak jam dari berbagai ragam merek, mostly mereka itu akan mengkopel semua data olahraga lu atau enggak istirahat lu untuk menghasilkan metrik-metrik yang menunjukkan kebugaran atau performa lu, misal dari VO2 max dan metrik-metrik lainnya yang dinamakan suka berbeda-beda kalau beda brand. Nah, kalau si Polar Vantage V2 ini dia itu lebih approach-nya, dan berdasarkan riset gue di youtuber lainnya juga punya kecenderungan untuk bilang ini seperti diagnostic tools gitu. Jadi dia itu akan misalnya contoh ya untuk kayak VO2 max, untuk mendapatkan VO2 max itu ada namanya running performance test, di mana secara steady lu akan disuruh lari dan speednya tuh steady naik dan pada akhirnya akan menghasilkan VO2 max lu. Jadi kalau misalnya lu nggak ngetes ya berdasarkan riset gua sih ini nggak akan muncul si VO2 max-nya gitu yang secara gamblang. Jadi lu harus bener-bener mengetes itu gitu. Nah, begitu juga dengan cycling, approach-nya sama, tapi gue nggak bisa ngomong banyak karena bukan pesepeda. Tapi kalau misalnya lu pengen tahu lebih jauh lagi sensasi bersepeda dengan si Polar Vantage V2, tulis di kolom komentar, gue akan ajak temen gue yang memang hobi banget sepeda untuk membantu lu mengerti lagi si Polar Vantage V2 gunanya untuk para pesepeda gitu. Oke, lanjut, dia juga punya namanya leg recovery test. Nah, bener-bener kayak ya lu harus lakukan itu untuk mengetahui resultnya. Jadi dengan leg recovery test itu lu akan disuruh lompat, dan itu akan gue juga kurang ngerti kenapa dia bisa membaca, padahal kan itu di tangan ya, ini kan di kaki, namanya juga leg recovery. Tapi itu hal yang menarik, merupakan fitur yang gue belum temukan di jam merek lain ya. Dan selanjutnya itu ada FuelWise. FuelWise itu segamblang namanya ya. Jadi kalau misalnya ini kan jam ditujukan untuk kayak yang pelari jauh atau enggak olahraga yang cukup membutuhkan energi, dan energi itu kan namanya energi perlu secara bijak distrategikan, apalagi kalau misalnya lu larinya jauh-jauh gitu. Nah, dengan FuelWise ini lu jadi bisa kayak mentakar kapan lu harus menghydrate diri lu dan memberikan asupan-asupan nutrisi di saat misalnya lu lagi long run. Basically FuelWise itu juga ada di Polar Grid X gitu. Dan selanjutnya kita ada yang namanya cardio load. Cardio load itu juga lu jadinya bisa lihat juga itu gimana sih sebenarnya performa cardio lu, apakah itu sudah cukup atau enggak, kurang atau enggak malahan overreaching gitu. Nah, itu bisa menjadi ya pertimbangan lu, apakah lu harus tetap workout terus atau enggak kayak workoutnya tuh harus agak di slow down sedikit karena udah over gitu. Dan ada lagi kita namanya FitSpark, jadi kayak semacam coach. Jadi kayak misalnya lu lihat di watch views-nya itu bakal dikasih rekomendasi gitu. Jadi kalau bayangannya tuh di Garmin kayak daily suggested workout gitu. Nah, terus yang terakhir itu juga lu bisa melakukan training berdasarkan power gitu. Jadi pace target training. Jadi seperti yang lu tahu si Polar ini memiliki built-in power meter gitu. Jadi kayak memang ya ini kalau lu cari jam yang sport banget, menurut gue ini jam yang bisa lu pertimbangkan gitu.
Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait running power yang dimana di Vantage V2 ini punya built-in power meter. Jadi kalau misalnya lu mau hemat budget, lu nggak usah beli misalnya kayak Stride Footpod gitu. Lumayan kan buat hemat. Tapi pastinya ada sedikit beda akurasinya karena ini kan pakai GPS. Sedangkan kalau misalnya yang Footpod itu tidak menggunakan GPS. Tapi gimana hasilnya? Gimana keakuratannya? Gue langsung kasih lihat ya. Oke, sekarang gue akan membandingkan keakuratan dari built-in power meter yang dimiliki si Polar Vantage V2 jika dibandingkan dengan Stride Footpod yang secara industri sudah diakui keakuratannya untuk urusan power meter. Nah, kita bisa lihat di sini yang hijau itu Polar Vantage V2 dan yang tulisannya Garmin Unknown ini karena gue konekin langsung ke Garmin Forerunner 745 gue si Stride-nya, makanya namanya Garmin Unknown, tapi sebenarnya itu adalah Stride Footpod datanya asalnya karena Garmin Forerunner 745 kan nggak punya power meter ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya, ini cukup kentara banget kalau misalnya semua datanya ini si Polar Vantage V2 punya kecenderungan untuk over calculate data power lari gua. Ini larinya ya 8 km dan dia punya kecenderungan untuk over calculate. Jadi lu bisa lihatnya, ini gua nggak perlu kayak go through dari awal sampai akhir. Ini datanya udah secara gamblang. Ini si Polar Vantage V2 punya kecenderungan untuk ya wattnya tuh lebih tinggi. Lu bisa lihat sendiri gitu. Jadi ya mungkin ini ya bedanya antara si power meter yang menggunakan teknologi GPS, sedangkan kalau misalnya Stride kan tidak menggunakan GPS gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait Polar Flow atau aplikasi dari si Polar Vantage V2. Dia ada di mobile base, ada juga di web base. Nah, sekarang ada apa aja sih yang di dalam aplikasi Polar Flow ini? Ada diary yang dimana kayak kasih lihat ya tidur lu, olahraga lu, keproduktivitasan lu, dan beberapa metrik lainnya gitu. Dan ada juga activity basically kayak berapa kalori, steps, and so on. Dan bagian training itu dimana lu bisa melihat rencana training lu atau enggak aktivitas-aktivitas olahraga apa saja yang sudah lu lakukan. Dan lu bisa lihat detailnya juga, nggak cuman kalori tentunya, kayak zone-zonenya juga, terus kayak cardio load dan berbagai macam lainnya. Menurut gua ini sih cukup oke banget dan sangat memberikan insight terutama buat lu yang memang bener-bener ingin meningkatkan performa olahraga lu. Jadi nggak cuma pengen dicatat, tapi ya lu pengen dong kayak oh ini loadnya, impactnya ke overall health gue seperti apa. Nah itu kurang lebih lu bisa mendapatkan gambarannya seperti itu. Terus lu juga bisa lihat sleep-nya. Again, sleep-nya itu mungkin lu udah dengar pendapat gue terkait sleep di segmen sleep. Lu bisa lihat lagi di aplikasinya atau enggak di web base-nya. Itu juga menurut gue salah satu data sleep yang gue bisa andalkan lah karena cukup lengkap dan cukup data poinnya itu oke banget gitu. Dan minusnya menurut gue itu gak ada processing yang smooth menurut gue karena itu takes time banget untuk memindahkan data dari jam ke handphone gitu, compare tuh jam-jam dari merek lain yang gue pernah lakukan. Dan menurut gue itu PR yang bisa banget di Polar lakukan untuk lebih baik lagi gitu. Oke, secara battery and durability Polar mengklaim kalau misalnya Polar Vantage V2 itu kalau misalnya menggunakan GPS itu bisa 40 jam. Dan kalau misalnya tanpa GPS bisa kayak 100 jam lebih, tapi biar gue kasih bahasa manusianya aja, berdasarkan pengalaman gue workout tiap hari seperti kayak circuit training gitu selama sejam dan penggunaan kayak orang kantoran pada umumnya, itu 3-4 hari masih oke kok dan itu tidak perlu lu charge. Oke, jadi apa summary-nya terkait review gue di Polar Vantage V2 ini? Menurut gue, oh ya harganya gue taruh di sini biar lu bisa langsung lihat. Kalau menurut gue sih si Polar Vantage V2 ini beli kalau misalnya lu bener-bener serius dalam menekuni olahraga yang lu sukai. Misalnya lu suka lari, menurut gue ini jam yang akan sangat mendukung lu nggak cuma buat lari, tapi emang untuk menemani lu along the way untuk mulai dari beginner sampai ya
sampai lu semakin hatam, semakin pro gitu. Karena banyak banget fitur-fitur latihannya atau enggak diagnostic tools-nya yang akan sangat membantu menurut pendapat gua pribadi gitu. Tapi kalau misalnya lu mencari jam yang kayak smart, ini bukan smartwatch, ini sport watch. Jadi kayak lu harus manage ekspektasi lu. Jadi kalau misalnya lu pengen sebuah smartwatch, ya ini bukan ekspektasi yang lu patut lu taruh di Polar Vantage V2, karena ini bener-bener sebuah sport watch, dan sport watchnya ini buat orang yang bener-bener cukup serius ingin menekuni olahraga yang ia miliki gitu. Nah, oke, segitu dulu aja review gua kali ini. Semoga lu semua tetap sehat semuanya di sana, bisa tetap melakukan aktivitas-aktivitas dan olahraga yang lu sukai dengan aman. Thank you, dan jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, komen. Tentunya akan memberikan semangat gua dan tim untuk terus buat konten-konten se-in-depth seperti ini. Dan kalau misalnya lu mau support kita juga lebih lanjut lagi dan nggak tahu kalau wear.id atau Wear in Asia adalah perusahaan e-commerce, lu bisa juga beli produk-produknya yang link produknya gue taruh di kolom deskripsi video ini. Thank you and until next time.